Assalamualaikum sahabat-sahabat jendela tetangga yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menggetarkan jiwa. Tentang seorang nenek yang menemukan dua bayi manusia di pelukan seekor orang utan betina. Bukan, ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang menampar logika. Bayi-bayi itu menangis lirih di tengah hutan sunyi. Sementara sang ibu, bukan manusia, menatap mereka dengan air mata, seolah menyimpan rahasia alam yang tak pernah terucap. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa mereka? Dan kenapa bayi itu bisa lahir dari rahim seekor binatang? Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan sholawat serta salam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika sudah siap, yuk kita lanjutkan ceritanya. Dusun Arum Jati terletak jauh di perut hutan Jawa Timur. Terlindung dari kebisingan kota, hanya ada desir angin, suara jangkrik, dan gema burung elang dari kejauhan. Hidup di sana berjalan lambat. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, hanya tradisi dan ketenangan. Namun, satu hal yang membuat dusun ini berbeda dari tempat manapun di dunia, adalah keberadaan mereka yang tak diundang, namun tak diusir. Orang utan. Bagi warga Arum Jati, orang utan bukan sekadar hewan. Mereka adalah saudara jauh, penghuni lama yang telah lebih dulu menempati hutan ini. Anak-anak bermain di dekat pohon besar, dan sesekali melihat siluet merah kecoklatan bergelantungan. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang selalu mencuri perhatian. Namanya Indra. Seekor orang utan betina yang jinak dan berbeda. Indra tidak seperti yang lain. Ia sering duduk di dahan rendah, mengamati warga yang sedang menumbuk padi, menjemur hasil kebun, atau bercanda dengan anak-anak. Matanya tajam, menyorot seperti manusia yang penuh rasa ingin tahu. Kadang ia terlihat mengangguk perlahan, seolah memahami apa yang dikatakan orang-orang di bawahnya. Indra itu bukan hewan biasa. Begitu bisik Nyai Pujirah, nenek sepuh yang tinggal di pinggir dusun. Dia seperti diberi akal, atau mungkin hati. Aku tak tahu mana yang lebih menyeramkan. Pada suatu pagi, warga melihat perut Indra membesar. Gerakannya lambat. Ia sering mengelus perutnya sendiri sambil bersandar pada batang pohon. Anak-anak bersorak. Senang. Orang dewasa tersenyum, menganggap ini pertanda bahwa hutan masih subur dan penuh kehidupan. Namun, tak semua merasa nyaman. Nyai Pujirah mulai merasa resah. Malam-malamnya gelisah. Mimpi-mimpi aneh menghampiri. Pada suatu malam, di tengah sunyi dan remang-remang lampu minyak, ia bermimpi didatangi Indra. Tapi bukan sebagai orang utan. Indra menjelma menjadi seorang perempuan tua, berkulit pucat, dengan rambut kusut menjuntai ke tanah, berdiri di bawah bulan purnama sambil memegangi perut yang sangat besar. Suaranya lirih, penuh jeritan dan tangis bayi bercampur jadi satu. Hutan di sekelilingnya bergoyang, seolah ikut merintih. Nyai Pujirah terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap luar jendela, dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara tangis. Bukan tangis anak manusia, tapi juga bukan suara hewan. Sesuatu yang menggema di antara batang dan dedaunan, membuat bulu kuduk berdiri. Esok paginya, ia datang ke rumah Mbah Wiro, kepala dusun. Aku rasa akan ada sesuatu yang terjadi, ucapnya pelan. Mbah Wiro mendengarkan dengan tatapan kosong. Di tangannya, ia genggam tasbih kayu cendana, tapi jarinya tak lagi bergerak. Dan malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Jeritan, rintihan, teriakan pilu yang menggema di dalam hutan. Warga mulai resah. Beberapa lelaki membawa obor dan golok. Mbah Wiro memimpin mereka masuk ke dalam belantara. Suara itu membawa mereka pada satu pohon besar,
akar-akarnya menjalar seperti ular raksasa. Dan di bawahnya, Indra tergeletak. Badannya menggigil, napasnya berat. Di sampingnya, dua sosok kecil terbaring, menangis, merah, rapuh, mungil. Raka dan Saraswati, bayi manusia. Di tengah keheningan hutan, satu demi satu warga datang. Mereka mengelilingi Indra, dan hanya bisa terdiam. Dua bayi itu menatap dunia dengan mata kosong, seolah bertanya, "Siapa aku?" Dan Indra. Indra hanya memeluk mereka dengan kedua lengannya yang berbulu coklat tebal, sambil mengeluarkan suara pelan, seperti nyanyian sunyi, yang tak akan pernah dimengerti oleh manusia. Raksa bumi seolah berhenti berputar di malam itu. Di tengah rimba basah dan hawa lembab yang menggantung di udara, Dusun Arumjati menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu. Dua bayi manusia lahir dari rahim seekor orang utan. Indra tampak kelelahan. Tubuhnya bersandar di akar pohon besar yang berumur ratusan tahun. Tangannya memeluk erat kedua bayi itu, seolah takut mereka diambil paksa. Mbah Wiro berjalan mendekat. Napasnya tercekat. Matanya berkaca-kaca. "Ini bukan kelahiran biasa," gumamnya lirih. Seorang ibu muda yang ikut bersama rombongan menutup mulutnya dengan syal. "Ya Robbi, ini bayi manusia, tapi dari seekor binatang." Suara itu tenggelam di antara detak jantung dan gemetar langkah para lelaki yang menyaksikan. Indra tidak bergerak menyerang. Justru ia menunduk, menyodorkan bayi-bayi itu pada Nyai Pujirah. Matanya basah, bukan mata hewan, tapi seolah mata seorang ibu yang sedang meminta tolong. Nyai Pujirah melangkah pelan. Ia bersimpuh. Kedua tangannya gemetar saat menyentuh bayi laki-laki dan bayi perempuan yang masih basah oleh sisa kelahiran. Suara tangis mereka lembut, namun mengiris. "Aku akan rawat mereka," bisik Nyai Pujirah. Indra menunduk dalam, seolah mengangguk. Malam itu, di bawah sorotan cahaya obor, rombongan warga kembali ke Dusun Arumjati. Di pelukan Nyai Pujirah, dua bayi mungil dibalut kain selimut. Indra mengikuti dari belakang, melangkah pelan di antara semak dan daun-daun basah. Dusun menyambut mereka dengan keheningan. Semua berkumpul di rumah panggung milik Mbah Wiro. Bayi laki-laki diberi nama Raka. Bayi perempuan, Saraswati. Nama-nama yang menyiratkan kekuatan dan kelembutan, seperti semesta yang memeluk terang dan gelap sekaligus. Namun, tak semua warga merasa lega. Beberapa membisikkan ayat-ayat di bawah napas. Yang lain memandangi Raka dan Saraswati dengan takut-takut. "Jangan-jangan, ini bukan manusia biasa," bisik Pak Karyo, penjaga ladang tua. "Bisa jadi titisan, atau utusan, atau kutukan," sambung istrinya dengan lirih. Meski begitu, Nyai Pujirah tidak menggubris. Setiap malam, ia membedong bayi-bayi itu, menyusui mereka dengan susu kambing, memeluk mereka dalam dekap yang menghangatkan jiwa. Indra, sang induk, selalu datang setiap malam. Dari balik pohon waru besar di tepi dusun, ia duduk mengamati. Dan bila tak ada yang melihat, ia mendekat, menjulurkan tangan, menyentuh jari mungil Raka dan Saraswati. Dari matanya, jatuh setitik air bening. Suatu malam, suara tangis Raka begitu keras. Nyai Pujirah kelelahan. Tubuhnya demam. Indra muncul, seperti biasa. Tapi malam itu ia berbeda. Ia berdiri lebih dekat. Mendekap Raka dan Saraswati dalam lengannya. Lalu melangkah menuju hutan. Nyai Pujirah hanya bisa mengikuti dengan pandangan nanar. Namun anehnya, tangis mereka berhenti. Dan esok paginya, Raka dan Saraswati telah kembali. Dibaringkan di depan rumah Nyai Pujirah, dibungkus dengan daun lebar dan anyaman akar yang hangat. "Apa yang kau lakukan, Indra?" bisik Nyai Pujirah, menatap ke arah hutan. Hari-hari berlalu. Minggu berganti bulan. Raka dan Saraswati tumbuh dengan cepat. Usia mereka belum genap 1 tahun.
Namun Raka sudah bisa memanjat tiang rumah panggung. Saraswati mulai menirukan suara burung, bahkan mampu menenangkan kambing-kambing yang panik dengan gerakan tangan sederhana. Ini anak-anak ajaib, kata Mbah Wiro. Atau mungkin mereka bukan dari dunia kita. Bisiknya lebih pelan. Hubungan antara manusia dan makhluk hutan semakin tipis batasnya. Indra semakin sering datang ke dusun, tidak lagi sembunyi. Anak-anak berani duduk di dekatnya, melempar buah-buahan kecil, tertawa. Dan saat Raka atau Saraswati menangis, Indra selalu muncul. Warga mulai menerima keanehan ini, hingga sebuah surat datang. Berkop lembaga penelitian, bercap resmi. Mentari pagi belum tinggi ketika suara sepatu berat terdengar memijak tanah becek di jalur masuk dusun Arum Jati. 3 mobil berwarna gelap berhenti di batas pohon damar. Dari dalamnya turun 5 orang berpakaian rapi, dengan rompi dan peralatan elektronik di tangan. Salah satunya seorang pria berkacamata, berwajah tegas dan dingin. Profesor Mandala. Gumam Mbah Wiro pelan dari beranda rumah panggungnya. Nyai Pujirah yang tengah mengayun Raka dan Saraswati di ayunan bambu memandangi mereka dari jauh. Indra, dari balik pohon waru, menatap mereka tajam tanpa suara. Profesor Mandala tak datang sendiri. Ia membawa tim kecil, 2 peneliti, 1 teknisi, dan seorang wanita muda yang merekam segala sesuatu dengan kamera kecil. Kami datang untuk melakukan pengamatan. Laporan tentang kelahiran bayi manusia dari hewan primata adalah hal luar biasa, kata Mandala pada Mbah Wiro di balai dusun. Warga berkumpul. Sebagian bingung, sebagian waspada. Mereka bukan bahan pengamatan, jawab Mbah Wiro pelan. Mereka adalah anak-anak kami. Darah dan tanah Arum Jati telah memilih mereka. Mandala tersenyum tipis. Kami hanya ingin melihat lebih dekat. Hanya itu. Namun malam itu, ketika warga telah kembali ke rumah masing-masing, suara langkah sepatu terdengar lagi di bawah cahaya rembulan. Mandala dan timnya menyelinap ke arah rumah Nyai Pujirah. Mereka tidak mengetuk pintu. Mereka bersembunyi, memantau dari balik semak. Dalam pelukannya, Saraswati terbangun. Tangisnya lirih, namun cukup untuk memanggil sesuatu. Indra. Dari arah hutan, ranting-ranting berderak. Mata Indra berkilat. Ia melompat dari pohon ke pohon, mendekati rumah dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata manusia. Salah satu peneliti mengangkat kamera. Lihat itu, dia datang. Indra berdiri di depan rumah Nyai Pujirah. Tubuhnya menegak, seolah tahu bahwa mereka sedang diamati. Profesor Mandala merekam semuanya. Bisa bicara dengan hewan ini? Pernahkah dia menunjukkan tanda komunikasi? Namun yang terjadi justru mengejutkan. Indra mengangkat tangan kirinya dan membentuk isyarat. 2 jari di dada, 1 menunjuk langit, lalu ke arah Nyai Pujirah. Tim peneliti terdiam. Apa maksudnya? Tanya teknisi. Mandala tidak menjawab. Ia hanya mencatat di bukunya. Kemungkinan bentuk komunikasi nonverbal. Tingkat pemahaman tinggi. Di pagi berikutnya, mereka meminta agar Raka dan Saraswati dibawa ke pos penelitian di kota. Tidak, tegas Nyai Pujirah. Kami tak bermaksud menculik. Hanya pemeriksaan medis. Kita ingin tahu siapa sebenarnya mereka. Mbah Wiro berdiri. Aku tahu siapa mereka. Mereka adalah anak-anak alam. Bukan milik kota. Bukan milik kalian. Dan kami tidak akan menyerahkan mereka. 1 minggu penuh tim itu tinggal di dusun. Mereka mencoba bersikap baik. Namun setiap malam, mereka menyelinap ke hutan. Mencari sarang indera. Mengikuti jejak kaki kecil yang sering terlihat di tanah basah. Dan setiap malam pula, hutan menolak mereka. Angin tiba-tiba kencang. Ranting jatuh. Kabut menutup jalan. Raka dan Saraswati, di usia yang belum genap 2 tahun, mulai menunjukkan lebih dari sekadar bakat. Raka bisa memanjat pohon tinggi dan turun tanpa goresan.
Saraswati bisa menenangkan ayam-ayam yang ribut hanya dengan gerakan tangan. Mereka bukan hanya anak-anak biasa. Indra kini tak lagi bersembunyi. Ia sering duduk di tengah dusun, dikelilingi anak-anak kecil, seolah seorang penjaga yang tak terlihat namun selalu ada. Dan para orang tua mulai merasa bahwa kedatangan Profesor Mandala adalah ancaman. Mereka tak akan berhenti sampai berhasil membawa anak-anak itu, kata Mbah Wiro. Kalau begitu, kita yang harus melindungi mereka, jawab Nyai Pujirah. Dan malam itu, warga dusun Arumjati berkumpul diam-diam. Di bawah cahaya lampu minyak, mereka bersumpah menjaga rahasia kelahiran itu dari dunia luar. Sambil memandangi pohon waru yang daunnya bergetar lembut, tempat Indra duduk bersama Raka dan Saraswati. Warga tahu, musim hening telah usai. Yang datang berikutnya adalah musim pertarungan. Kabut turun lebih cepat malam itu. Angin membawa bau tanah yang lembab, dan dedaunan bergerak dengan gelisah seolah membisikkan rahasia. Dusun Arumjati sunyi. Namun diam itu bukan ketenangan. Ia mengandung sesuatu yang menunggu meledak. Di dalam rumah kayu Nyai Pujirah, Raka dan Saraswati sudah tertidur dalam buayan anyaman. Indra duduk di dekat pintu. Kedua matanya menatap hutan lebat yang membentang di luar. Tubuhnya tegak, penuh siaga. Nyai Pujirah berzikir pelan. Tangannya tak lepas dari tasbih. Ia tahu malam ini tidak akan berlalu seperti biasa. Dan benar saja. Di balik pepohonan, di luar batas dusun, 5 bayangan bergerak cepat. Mereka membawa alat-alat aneh, kamera inframerah, jaring, bahkan suntikan bius. Profesor Mandala memimpin mereka sendiri. Malam ini, kita ambil mereka. Tidak ada warga yang tahu. Sebelum fajar, kita kembali ke kota. Langkah mereka terlatih. Mereka menyusuri jalur yang telah diamati selama seminggu. Tanpa suara, tanpa cahaya. Namun hutan bukan tanah yang tunduk. Burung hantu menjerit dari atas pohon. Monyet-monyet kecil melompat gelisah. Dan angin tiba-tiba bertiup kuat, mengguncang pucuk-pucuk daun. Indra mendongak. Ia tahu. Mereka datang. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat Raka dan Saraswati. Ia berlari melintasi tanah lembab, melompat ke batang pohon besar, menyusup ke dahan-dahan tinggi yang dilapisi lumut. Suara langkah berat mendekat. Gerak cepat. Dia ke arah selatan. Seru salah satu anggota tim. Tapi setiap mereka mendekat, sesuatu menghalangi. Ranting jatuh mendadak. Tanah menjadi licin. Awan menutupi bulan. Kabut semakin tebal. Profesor Mandala mulai kehilangan arah. Ia mengangkat alat pemindai panas, tapi tak ada sinyal yang jelas. Sementara itu, Indra menyusup ke tempat rahasianya. Gua kecil tersembunyi di balik akar besar, ditutupi semak berduri. Di sanalah ia menyembunyikan Raka dan Saraswati. Dengan lembut, ia mendekap mereka, lalu memanjat lagi ke atas. Indra tidak akan membiarkan mereka disentuh manusia. Di dahan tertinggi, ia mengambil buah besar. Dengan kekuatan penuh, ia melempar ke arah para penyusup. Bunyi keras memecah malam. Awas! Buah itu jatuh tepat di samping Profesor Mandala. Ia terperanjat. Dia tahu kita di mana. Warga dusun, yang malam itu berjaga diam-diam, mendengar suara benturan dari arah hutan. Mbah Wiro segera memerintahkan para pemuda untuk menyebar. Jangan biarkan mereka mendekat ke pusat dusun. Sementara itu, Saraswati membuka matanya. Ia menangis lirih. Tangisan itu menggema di dalam gua kecil, dan memantul seperti doa yang belum sempat dikabulkan. Indra kembali turun. Ia memeluk mereka. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya mengeluarkan suara. Ia menggeram. Dalam. Seperti seruan yang datang dari nenek moyang jauh di masa lampau. Profesor Mandala akhirnya sadar. Dia tidak menyerang. Dia memperingatkan. Namun timnya tidak paham. Mereka terus bergerak. Dan akhirnya,
Satu dari mereka terjatuh. Kakinya tersangkut akar yang muncul mendadak dari tanah. Kabut semakin pekat. Dari atas pohon, seekor burung besar menjerit panjang. Sinyal dari alat-alat mereka hilang. Tak ada cahaya. Tak ada arah. Mereka terjebak. Dan dari balik semak, dua bola mata kuning mengintai. Bukan Indra. Bukan manusia. Ada yang lain. Yang lebih tua. Yang lebih dalam dari sekadar makhluk bernama. Indra tahu ia tak sendiri. Hutan telah bangun. Dan ia tidak akan membiarkan anak-anaknya direbut oleh tangan yang tak mengerti cinta. Pagi harinya, Profesor Mandala dan timnya kembali ke perkemahan dengan pakaian kotor, tubuh penuh luka gores. Alat-alat mereka rusak. Semua rekaman hilang. Dan satu orang dari timnya memutuskan pulang lebih dulu, mengaku tak sanggup. Tempat ini bukan untuk manusia, katanya dengan suara gemetar. Namun Mandala tidak menyerah. Ia menatap hutan dengan rahang mengeras. Jika bukan malam ini, maka akan ada malam lainnya. Sementara itu, di dalam dusun, Nyai Pujirah menyimpan Raka dan Saraswati di pelukannya. Dan Indra, kembali ke pohonnya, duduk di dahan tinggi. Matahari pagi menyinari bulunya yang basah embun. Dan dari matanya, masih terpancar satu hal. Perlawanan. Kabut belum sepenuhnya sirna ketika warga dusun berkumpul di balai kayu milik Mbah Wiro. Mata mereka sembab, tubuh mereka lelah. Semalam bukan malam biasa. Hutan berubah menjadi medan yang tak bisa dipahami logika. Mereka tidak akan berhenti, ucap Nyai Pujirah dengan suara serak. Kalau kita tidak bertindak, suatu hari, mereka akan berhasil membawa Raka dan Saraswati pergi. Di sudut ruangan, Indra duduk diam. Ia tak mengeluarkan suara, namun matanya tak pernah lepas dari jendela. Ia tahu, sesuatu sedang diputuskan. Dan itu menyangkut hidup anak-anaknya. Mbah Wiro berdiri. Wajahnya keras seperti batu karang, namun suaranya lembut seperti bisikan malam. Anak-anak ini bukan milik kita, bukan pula milik mereka. Mereka adalah titipan Allah. Dan tanah Arumjati sudah memilih siapa yang layak menjaganya. Semua orang terdiam. Mbah Wiro kemudian membuka laci kayu tua dan mengeluarkan kotak hitam kecil. Di dalamnya, selembar kain putih yang telah menguning. Tertulis di sana dengan tinta hitam, Sumpah Penjaga Dusun. Ini warisan para leluhur. Hanya digunakan jika dusun dalam keadaan darurat. Hari ini, kita akan mengucapkannya kembali. Warga berdiri. Satu persatu mengangkat tangan kanan mereka, sementara tangan kiri menyentuh tanah. Demi Allah yang Maha Melihat, demi tanah yang kami pijak, demi pohon-pohon yang memberi naungan, kami bersumpah menjaga rahasia dusun Arumjati, menjaga anak-anak yang dilahirkan hutan, dan menolak campur tangan dunia luar, walau dengan nyawa sekalipun. Suara mereka bergema. Hutan mendengarkan. Di hari yang sama, Profesor Mandala bersiap meninggalkan dusun. Mobil-mobil telah menunggu. Alat-alat mereka rusak. Data hilang. Tapi pandangan Mandala tetap dingin. Mereka menolak kerjasama, katanya saat menelepon seseorang di kota. Rencana BE akan berjalan sesuai jadwal. Kita kirim tim baru. Tapi kali ini, dengan izin pemerintah pusat. Suara di seberang telepon terdengar tak sabar. Jika perlu, gunakan aparat. Mandala menutup telepon dan menatap ke arah hutan. Aku akan kembali. Dan saat itu, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Malamnya, Indra membawa Raka dan Saraswati ke tempat yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Sebuah gua tersembunyi, jauh di dalam hutan. Air terjun mengalir menutupi pintu masuknya. Di dalamnya, cahaya hijau lembut menyala dari lumut-lumut tua di dinding batu. Indra meletakkan Raka dan Saraswati di tengah gua. Ia mulai membuat lingkaran kecil dari batu-batu pipih. Di sanalah ia mengajari mereka sesuatu yang belum diajarkan selama ini. Isyarat tangan yang lebih dalam.
Gerakan tubuh yang menyatu dengan irama alam. Dan suara, bukan dari mulut, tapi dari dada. Saraswati menatap Indra dengan penuh takjub. Ia mengikuti gerakannya. Dan untuk pertama kalinya, suara burung di luar gua tiba-tiba terdiam. Hutan mendengar. Raka, dengan naluri alam yang kuat, mulai memanjat dinding gua. Batu-batu itu licin. Tapi ia tak terpeleset. Ia menemukan jalur yang tidak terlihat. Jalur yang mungkin hanya bisa dikenali oleh darah yang lahir dari rahim bukan manusia. Indra memandangi mereka dengan bangga. Tapi di matanya, ada ketakutan. Ia tahu, waktu mereka di dusun semakin pendek. Di luar gua, Nyai Pujirah duduk menunggu. Ia membawa roti singkong dan air rebusan daun sirih. Dan saat Raka dan Saraswati keluar, ia tersenyum. Anak-anakku, takdir kalian tidak ditulis di kertas. Ia ditulis di daun-daun. Dan daun tidak bisa dilipat. Tapi kegembiraan itu tak berlangsung lama. 2 hari kemudian, dusun menerima surat resmi dari kota. Dalam bahasa kaku dan dingin, pemerintah menyatakan bahwa wilayah Arumjati akan dimasukkan dalam zona pengamatan khusus. Artinya, akses ke dusun akan dibuka. Dan para petugas akan datang. Dengan izin yang sah. Warga mulai resah. Apa yang akan mereka lakukan? Tanya seorang ibu. Mbah Wiro menjawab pelan. Apa yang selalu dilakukan manusia ketika ia ingin sesuatu yang bukan miliknya? Indra tidak muncul malam itu. Ia menyelinap jauh ke dalam hutan. Meninggalkan jejak samar. Membawa anak-anaknya ke tempat yang bahkan warga Arumjati pun tak tahu. Karena kadang, untuk menyelamatkan sesuatu, kita harus menghilang. Pagi itu, dusun Arumjati seperti kehilangan nadinya. Tidak ada suara tangis bayi. Tidak ada langkah kecil yang berlari di pekarangan. Raka dan Saraswati menghilang. Dan bersama mereka, Indra pun tak terlihat lagi. Nyai Pujirah menatap langit dari beranda. Dia telah membawa mereka jauh. Bisiknya lirih. Tempat yang bahkan aku tak tahu jalannya. Mbah Wiro duduk di dekatnya. Matanya tajam menatap hutan. Indra tidak kabur. Dia melindungi. Di balai dusun, warga berkumpul. Ketegangan terasa di udara. Apa ini akhir dari semua? Tanya salah satu pemuda. Mereka sudah jadi bagian dari kita. Mbah Wiro menggeleng. Tidak, ini bukan akhir. Ini awal dari masa di mana kita harus menjadi penjaga. Bukan penjaga anak-anak itu saja, tapi penjaga cerita mereka. Di hutan yang jauh dari jangkauan kaki manusia, Indra menuntun Raka dan Saraswati ke sebuah dataran tinggi. Di sana, pohon-pohon tumbuh tak biasa. Daunnya lebar, batangnya bercahaya samar. Di bawahnya, ada lubang batu menganga. Indra masuk lebih dulu. Di dalamnya, terdapat ruangan alami yang dindingnya dipenuhi gambar purba. Raka dan Saraswati menatap terpukau. Gambar-gambar itu menceritakan makhluk seperti Indra, berdiri di samping manusia. Anak-anak berkepala manusia, tubuh setengah binatang. Dan di tengah semuanya, sepasang anak kecil, berdiri di bawah cahaya bulan. Indra menyentuh dada Saraswati, lalu dada Raka. Ia menunjuk gambar itu, mengangguk, lalu menatap langit-langit gua. Dari celah batu, cahaya tipis masuk, tepat menyinari gambar 2 anak itu. Saraswati mulai menangis. Bukan karena takut, tapi karena ia merasakan sesuatu. Seperti suara yang memanggilnya dari dalam tanah. Indra kemudian mulai mengajarkan mereka. Bukan hanya isyarat atau bahasa rimba, tapi intuisi. Mengenali bahaya tanpa melihat. Mengetahui arah tanpa kompas. Dan menyatu dengan semesta tanpa suara. Di malam-malam itu, Raka belajar diam saat hewan buas lewat di dekatnya. Ia belajar menahan napas saat dikejar harimau bayangan. Saraswati belajar menenangkan burung yang terluka, hanya dengan memejam dan menyentuh tanah.
Hutan menerima mereka. Sementara itu, dusun mulai berubah. Alat-alat berat mulai datang dari jalan tanah yang dibuka paksa. Petugas berseragam menancapkan patok-patok besi. Jalan setapak diratakan, dan suara mesin terdengar hingga ke dapur rumah warga. Mereka akan menjadikan dusun kita seperti kebun binatang, geram Pak Dirja, pemuda penjaga mata air. Bukan hanya dusun, tapi juga anak-anak itu, jawab Mbah Wiro. Karena manusia selalu takut pada apa yang tidak bisa ia pahami. Nyai Pujirah memeluk kain yang dulu membungkus Raka dan Saraswati saat mereka baru lahir. Ia tahu, waktunya hampir habis. Mereka harus memilih, diam, atau melindungi. Malam itu, beberapa warga berangkat diam-diam ke hutan. Bukan untuk mencari, tapi untuk menjaga. Mereka menyebar di titik-titik rahasia. Mereka membuat jebakan alami dari akar dan daun berduri. Mereka menanam suara-suara peringatan dari bambu dan daun pisang yang akan melengking bila diinjak. Dan yang paling penting, mereka berdoa. Bukan doa yang keras, tapi doa yang digumamkan dalam hati. Karena dalam diam, semesta mendengar lebih dalam. Profesor Mandala, di sisi lain, tidak tinggal diam. Ia membawa laporan kepada pihak berwenang, memutar rekaman kabur yang tersisa. Fenomena luar biasa. Kelahiran biologis tidak masuk akal. Bukti adanya evolusi lintas spesies. Seseorang di ruangan itu bertanya, "Dan Anda ingin apa?" Mandala menjawab dengan dingin, "Membawa mereka, mempelajari, dan kalau perlu, mengisolasi mereka." Di meja itu, sebuah stempel merah diturunkan. Izin operasi lapangan. Disetujui. Di malam ke-14 sejak Raka dan Saraswati menghilang, suara helikopter terdengar di langit dusun Arumjati. Warga menunduk. Anak-anak bersembunyi. Dan Nyai Pujirah menyalakan pelita tua. Ia berdiri di depan rumahnya. "Aku siap," bisiknya. "Karena mereka anak dari hutan dan hati kami." Indra mendongak dari puncak pohon. Matanya menatap langit yang kini tak hanya dipenuhi bintang, tapi juga bayangan gelap yang membawa ancaman. Pagi itu, Arumjati bukan lagi dusun tenang di peluk hutan. Suara baling-baling helikopter mengiris udara, menggugurkan daun-daun tua dari pohon beringin. Debu mengepul, burung-burung berhamburan, dan tanah berguncang ringan seolah menahan amarah. Di tengah tanah lapang, 5 tenda berdiri cepat. Alat ukur, drone, dan layar-layar monitor menyala. Profesor Mandala memimpin semuanya dengan wajah beku. Mereka masih di hutan ini. Dan malam ini, kita akan menemukannya. Di pos pantau, ia menatap gambar inframerah dari drone yang terbang rendah. Sebuah titik panas muncul, lalu menghilang. Muncul lagi, lalu menyatu dengan dedaunan. Dia mengelabui sensor. Dia tahu kita mengamati, gumamnya. Di sisi lain hutan, Indra berdiri tegak di dahan tertinggi. Ia menatap langit yang makin dipenuhi suara asing. Di bawahnya, Raka dan Saraswati duduk bersila di batu besar. Mereka diam. Namun mata mereka bergerak cepat, memperhatikan burung yang terbang rendah, ranting yang patah, dan suara monyet yang tidak biasa. Indra memberi isyarat dengan tangan. Raka mengangguk. Saraswati menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu, malam ini, segalanya akan berubah. Di dusun, warga berkumpul di halaman balai. Mbah Wiro berdiri di tengah lingkaran, membawa kendi air dari mata air suci. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini, kita tidak berdoa untuk keselamatan. Malam ini, kita berdiri untuk melindungi. Nyai Pujirah membagikan daun-daun kering yang dibungkus kain putih. Bakar ini jika kalian melihat tanda bahaya. Asapnya akan memanggil hewan-hewan penjaga. Sepanjang malam, warga menyebar ke titik-titik tersembunyi. Tidak membawa senjata, hanya keberanian dan ikatan jiwa pada tanah yang mereka pijak. Dan saat malam benar-benar turun, hutan mulai berbisik.
Drone-drone Mandala terbang rendah, menyorot batang-batang pohon tua. Kamera inframerah menangkap bayangan bergerak cepat. Tangkap mereka. Jangan biarkan lolos, teriak Mandala. 5 orang berpakaian gelap menyusup ke arah sinyal terakhir. Mereka membawa jaring dan senapan bius. Namun yang mereka temui bukan anak-anak kecil, melainkan kabut pekat dan suara lolongan panjang dari kedalaman rimba. Salah satu dari mereka tersandung akar. Yang lain dikejar suara langkah berat yang tak terlihat. Saraswati muncul dari balik pohon. Tangannya terangkat, membuat isyarat yang ia pelajari dari indera. Dan tiba-tiba, seekor kijang melompat keluar, menyeruduk salah satu penyusup. Raka melompat dari dahan ke dahan, menebas daun palem hingga menutup pandangan drone. Indra mengalihkan perhatian. Ia memecah ranting, melompat keras, membuat suara yang mengarah ke timur. Sementara anak-anaknya bergerak ke barat. Profesor Mandala menatap layar dengan frustrasi. Mereka lebih cerdas dari yang kita kira. Ini bukan kebetulan. Ini koordinasi. Di dalam gua cahaya, Raka dan Saraswati bersembunyi. Mereka memeluk satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, Saraswati bicara. Mereka tidak akan berhenti, Kak. Iya, jawab Raka pelan. Tapi kita juga tidak akan lari. Indra masuk tak lama kemudian. Tubuhnya terluka ringan. Ia mendekap mereka. Dan dari mulutnya, terdengar suara yang selama ini hanya berupa geraman. Namun kini menjadi satu kata. Pelan, namun jelas. Anak. Di luar gua, suara alat berat mulai terdengar. Jalan sudah dibuka. Mereka akan sampai ke jantung hutan dalam hitungan jam. Mbah Wiro memandangi langit malam yang kini pucat. Ini bukan sekadar anak. Bukan sekadar hewan. Ini jembatan antara dunia kita dan dunia yang sudah kita lupakan. Dan saat warga membakar daun yang diberikan Nyai Pujirah, asap putih melambung ke langit. Bau tajam menyebar ke segala penjuru. Dan hutan menjawab. Dari kejauhan, suara-suara terdengar. Jeritan burung langka. Dentuman kayu tumbang. Dan angin berdesir membawa satu pesan. Tanah ini tidak akan menyerah. Indra menatap ke arah suara. Matanya penuh nyala. Dan Raka mengepalkan tangannya. Mereka tidak lagi bersembunyi. Karena malam ini, hutan akan bicara. Subuh belum tiba ketika langit Arum Jati berubah warna. Kabut tak lagi turun pelan, tapi menyelimuti dusun seperti kabar duka yang tak ingin datang. Semua mata tertuju ke arah hutan. Di balik kabut, deru mesin alat berat terdengar, mengguncang tanah yang selama ini tenang. Profesor Mandala berdiri di atas kendaraan lapis baja ringan. Tangannya menunjuk ke arah jalur terbuka. Masuk ke hutan. Cari sarang mereka. Jangan kembali sebelum membawa anak-anak itu. Di sisi lain, di gua cahaya tempat Indra menyembunyikan anak-anaknya, Raka dan Saraswati berdiri. Mereka tak lagi bersembunyi. Raka mengenakan ikat pinggang dari kulit rotan. Saraswati membawa kalung kayu yang diberikan Nyai Pujirah. Indra mengangguk, seolah berkata, waktunya telah tiba. Mereka keluar dari gua. Dan untuk pertama kalinya, mereka turun ke tanah bukan sebagai anak-anak, tapi sebagai penjaga. Di jalur masuk hutan, warga dusun membentuk barisan. Tidak bersenjata. Hanya berdiri, tangan saling menggenggam, mata menatap lurus ke arah pasukan yang datang. Mohon jangan ganggu rumah kami, kata Mbah Wiro. Mandala turun dari kendaraannya. Ini bukan rumah. Ini misteri. Dan tugas kami memecahkannya. Di tengah ketegangan itu, suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan. Perlahan, dari balik kabut, muncul siluet 3 makhluk. Indra berjalan paling depan. Di belakangnya, Raka dan Saraswati. Mereka tidak menangis, tidak lari. Mereka datang untuk menunjukkan bahwa mereka bukan rahasia,
Tapi bukti bahwa alam tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Mandala terperanjat. Mereka tumbuh begitu cepat. Dan mereka bukan milik siapa-siapa, jawab Nyai Pujirah yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Indra berdiri di antara kedua dunianya. Di belakangnya, hutan yang setia. Di depannya, manusia yang tak pernah puas. Mandala memberi isyarat pada timnya. Beberapa petugas mulai mendekat. Raka memejamkan mata. Saraswati menunduk, lalu menyentuh tanah. Seketika, angin bergerak. Daun-daun berputar. Dan suara keras terdengar dari dalam bumi, seperti tulang batu yang pecah. Dari arah timur, sekelompok rusa liar melintas cepat, menabrak garis perimeter. Dari arah barat, monyet-monyet menjerit keras sambil bergelantungan, menjatuhkan ranting dan buah ke arah pasukan. Hutan bergerak. Pasukan manusia kacau. Mereka mundur, tergelincir, kehilangan alat. Kamera-kamera rusak, sinyal terputus. Dan suara perempuan di radio hanya bisa berkata, "Tempat itu menolak kita." Profesor Mandala tetap berdiri. Matanya tajam, menatap Raka dan Saraswati. Ia mengangkat alat kecil, siap merekam mereka. Namun tiba-tiba, sebuah batu kecil menghantam kamera di tangannya. Indra berdiri di depannya, menggeram pelan. Dan untuk pertama kalinya, Mandala mundur satu langkah. "Kau pikir ini tentang evolusi?" ujar Mbah Wiro pelan. "Tapi ini tentang cinta. Dan kau kalah karena tidak mengerti itu." Pasukan ditarik mundur. Alat-alat ditinggalkan. Pagar besi dicabut. Pemerintah menarik izin. Semua akses ke Dusun Arumjati ditutup kembali. Di peta resmi, dusun itu dinyatakan zona konservasi tak berpenghuni. Tapi di dalamnya, hidup tetap berlanjut. Raka dan Saraswati tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang menjaga hutan. Mereka menjadi penghubung antara manusia dan alam. Mereka mengajari anak-anak dusun cara membaca arah dari bayangan daun, cara memahami cuaca dari perilaku hewan. Indra semakin tua. Bulu-bulunya mulai memutih. Tapi ia tetap duduk di pohon waru setiap malam. Menatap langit. Menunggu sesuatu. Dan pada suatu malam yang tenang, Indra merebahkan tubuhnya di bawah bintang. Raka dan Saraswati duduk di sampingnya. Indra memejamkan mata. Tangannya menyentuh dada mereka. Dan senyum kecil terlukis di wajahnya yang lelah. Hembusan napas terakhirnya. Tenang. Seperti dedaunan yang gugur di musim terbaiknya. Pagi harinya, kabut turun lembut. Angin membawa harum kayu dan tanah. Dan hutan berbisik. Menyampaikan salam terakhir dari penjaga yang tidak dikenal. Tapi akan selalu dikenang. Raka dan Saraswati berdiri di bawah pohon. Tidak menangis. Karena mereka tahu, Indra belum pergi. Ia kini menjadi bagian dari akar. Bagian dari sungai. Bagian dari angin yang menyentuh pipi mereka setiap malam. Dan kisah mereka terus hidup. Di bawah naungan hutan yang tidak pernah tidur. Di antara daun-daun yang tak pernah lupa. Di dalam hati manusia yang masih percaya bahwa cinta bisa lahir dari hal paling tak masuk akal sekalipun. Sahabat-sahabat jendela tetangga yang dirahmati Allah. Kisah ini mungkin terdengar mustahil. Tapi di balik kemustahilan itu, tersembunyi pesan yang dalam. Bahwa cinta tidak mengenal bentuk. Pengorbanan tak mengenal spesies. Dan kasih sayang bisa tumbuh dari tempat yang paling tak terduga. Indra, seekor makhluk yang dianggap tak berakal, justru menunjukkan cinta paling tulus, tanpa pamrih, tanpa kata, hanya dengan perlindungan dan kehangatan. Sementara manusia, terkadang terlalu sibuk membuktikan, hingga lupa untuk memahami. Jangan pernah anggap kecil cinta yang datang dari makhluk lemah. Karena bisa jadi, di hadapan Allah, cinta itu jauh lebih murni dari apapun yang bisa kita ucapkan. Maka jagalah alam sebagaimana kita menjaga keluarga. Hormati kehidupan sekecil apapun.
Dan percayalah, bahwa setiap daun yang gugur, setiap hewan yang berlari, setiap angin yang berhembus, bisa jadi sedang menyampaikan pesan dari langit. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk cahaya. Kadang, ia datang sebagai dua anak manusia yang lahir dari pelukan hutan.